Bab 2705. Api suci tidak berguna. Mengenai hal ini, Erikin tidak ada reaksi apapun. Dia hanya menyipitkan mata. Dari dimensi Sunya mengambil benda. Sebuah busur raksasa muncul di tangannya. Busur Tianhuo. Setelah Erikin memasang anak panah, 16 anak panah api suci sudah ditarik penuh di busur. Menembak ke arah Tetua Meng. Tetua Meng tertawa terbahak sama dengan bahak, menyimpan pedang besar, mengayunkan tangan ke arah Erikin. Menghadapi 16 panah penghancur, Tetua Meng tidak menghindar, malah dari depan melakukan penyerangan balik. Mereka berdua saling menyerang, tanpa ada pertahanan. Syuh. Reiki yang banyak terkumpul berubah menjadi cahaya hitam, lalu cahaya hitam menerobos dimensi. Di waktu bersamaan Erikin juga melepaskan panah penghancur. Di saat anak panah ini menembak keluar, di sekitar Tetua Meng pun membara api suci dan menenggelamkan dirinya. Tidak sempat mengeluarkan transisi alam semesta, Erikin hanya memiringkan badan, cahaya hitam pun melewati badannya, tapi berhasil merobek baju di bahu Erikin dan meninggalkan satu luka garis. Cahaya hitam ini sangat tajam. Erikin mengerutkan kening, melihat Tetua Meng yang berada di lautan api. Saat ini, bara api mulai padam. Satu sosok bayangan hitam berjalan keluar, tidak terluka sama sekali. Dia ternyata benaran tidak takut api suci. Erikin menggerakkan bola mata. Mencoba 2 kali sudah bisa membuat dia memiliki keputusan ini. Dalam tingkat api suci seperti ini, kultivator pada umumnya mungkin tidak akan terbakar mati, tapi setidaknya akan ada bekas bakar di badan. Tetapi Tetua Meng tidak ada bekas luka sama sekali. Ini seharusnya dirinya sebelumnya sudah menyadari. Vinolasu juga mengingatkan dirinya tentang sesuatu teknik. Ini seharusnya faktor utama kenapa Tetua Meng berani menantang dirinya. Tapi di dunia ini, tidak ada ilmu sihir yang tak terkalahkan. Cara ini kalau bukan ada salah satu jurus yang mengalahkan, kalau tidak karena serangan yang aku keluarkan kurang kuat. Sepertinya peleburan besi, bara api kayu mungkin tidak bisa, tapi bara api arang bisa melakukan. Karena suhu panas arang lebih tinggi. Berpikiran demikian, Erikin juga tak berdaya. Teknik tarian naga adalah ilmu dewa level 4, dirinya masih memiliki ilmu dewa ketiga yaitu teknik pengendalian naga. Tapi karena kultivasi masih kurang, masih belum disempurnakan. Setelah mengetahui ilmu sihir api suci Erikin tidak bisa melukainya, Tetua Meng semakin semangat. Sepasang tangan mengeluarkan cahaya hitam, terus menembak ke arah Erikin. Ini juga keterampilan sihir level 4, selain teknik tarian naga, hanya serangan tangan abis yang bisa melawan, tapi serangan tangan abis. Erikin mengerutkan kening, mengeluarkan transisi alam semesta ditambah langkah api langit, terus menghindari. Kekurangan dari serangan tangan abis ini adalah waktu latihan masih terlalu sedikit dan tidak ada pengalaman bertarung nyata. Meskipun sudah latihan di dalam dimensi memurnikan obat, tapi hanya belasan hari juga sangat susah menguasai keterampilan sihir level 4 sampai tahap tertinggi. Jadi, Erikin hanya bisa terus menghindar, membuat semua kultivator yang menonton mengira sekarang kondisi sudah berada di bawah pengendalian Tetua Meng. Adik, pertarungan kali ini, temanmu ini sepertinya akan kalah, ujar Vicky Han yang sudah menilai hasil pertarungan kali ini. Tapi ini bukan alasan dia, hanya saja berjumpa dengan lawan yang bisa menekan serangannya. Kondisi sekarang sudah sangat jelas, Erikin tidak bisa menggunakan ilmu dewa atau keterampilan sihir yang satu level untuk menghadapi serangan Tetua Meng. Jika terus menghindar, suatu saat pasti akan berada di bawah angin dan kalah. Kening Yuna Han pun berkerut, sepasang tangan mengepal erat, dalam hati terus memberi semangat pada Erikin. Leluhur perintis Tenno Zhang mereka pun sangat mengkhawatirkan.
Mereka semua mengepal erat tangan, ingin maju membantu. Tetua Meng ini licik sekali, semua orang adalah pelatihan obat. Tidak lama kemudian pun menyadari Reiki di badan Tetua Meng, seharusnya menggunakan obat. Barulah bisa menahan api suci, ini pasti efek dari obat yang dia makan. Hanya saja Tetua Meng melakukannya sangat tertutup, semua orang tidak ada bukti untuk menggugatnya. Eric Kin ini, beberapa hari ini menyiapkan jurus rahasia apa? Di samping, Nicholas Peng mengerutkan kening, mengelus dagu dan berpikir. Dia tidak khawatir seperti orang sekte kebenaran, setidaknya sebelum Eric Kin mengeluarkan jurus rahasianya. Nicholas Peng sedang berpikir, dalam kondisi ini kenapa Eric Kin masih tidak menggunakan serangan mematikan, apakah sedang menunggu kesempatan apa? Di dalam lapangan, energi hitam beterbangan. Tetua Meng terus menembak energi hitam. Energi ini tidak sama seperti cahaya yang menembak lalu hilang, melainkan membentuk menjadi kabut, memenuhi langit. Eric Kin menyadari, di setiap tempat yang diselimuti kabut hitam, akan memperkecil ruang untuk dia berpindah. Energi hitam semakin banyak, maka ruang pergerakan dia akan semakin kecil. Eric Kin mengayunkan tangan, menahan energi hitam yang menembak ke arahnya, sekali lagi mengeluarkan teknik tarian naga. Cekak, kamu sampai sekarang masih tidak paham. Seranganmu ini tidak mungkin bisa melukaiku. Tetua Meng mencibir, terbang ke depan, cahaya pedang muncul, naga api ini pun terbelah menjadi dua. Dan kamu kehilangan kesabaran mulai menyerang, ini adalah memberiku kesempatan. Di saat Tetua Meng terbang keluar dari lautan api, ekspresinya sangat sombong. Sepasang tangan terus mengeluarkan mantra, kabut hitam yang ada di empat sisi pun mulai bergerak. Jika kamu terus menghindar, mungkin bisa bertahan lebih lama. Tapi kamu memilih di saat ini menyerang, keterampilan hitamku akan segera meledak keluar. Apa? Di saat Tetua Meng terbang keluar, Eric Kin pun merasa terkejut, mulai menyadari kabut hitam di empat sisi seolah-olah hidup kembali dan bergerak. Terutama di bagian bawahnya, kabut hitam ini seolah-olah membentuk menjadi tangan, menangkap sepasang kakinya. Di saat Eric Kin ingin kabur keluar dari energi hitam ini, akan lebih banyak filamen hitam yang keluar dari berbagai arah. Saat ini, Eric Kin bagaikan seekor kepompong dibungkus oleh energi hitam. Api sucimu tidak ada guna, sekarang dikurung olehku. Pertarungan kali ini, aku sudah menang. Melihat Eric Kin tidak bisa melawan, Tetua Meng pun tertawa keras. Dan terbang mendekati Eric Kin, di waktu bersamaan pedang roh pun menebas ke arah Eric Kin. Sudah akan tahu siapa yang menang. Di luar, semua kultivator pun bersorak, sebagian besar sudah mulai berdiri. Tapi 1 detik kemudian, energi hitam yang membungkus Eric Kin pun meledak, berubah menjadi kepompong raksasa, tidak membiarkan Eric Kin kabur. Boom! Semua orang hanya melihat Tetua Meng terbang masuk ke energi hitam, lalu selanjutnya karena energi hitam yang tebal, kondisi di lapangan pun tidak terlihat lagi. Suara ledakan. Di saat Tetua Meng terbang masuk, lengan kanan Eric Kin mendadak lepas dari ikatan energi hitam, menghancurkan cahaya pedang roh, telapak tangan pun menggenggam ujung pedang panjang ini. Tubuh Taois kamu sangat kuat, sama seperti yang aku bayangkan, jika tidak waktu itu, juga tidak berani membiarkan adik ketiga untuk mendekatimu. Hal yang terjadi ini, Tetua Meng hanya tercengang sejenak dan tidak terkejut. Tubuh Taois Eric Kin sangat kuat, juga berada dalam perkiraannya. Bersambung.